الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah membaca beberapa hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pesan-pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim menjauhi sifat yang sangat tercela, yakni al-ghadab, menjauhi marah. Di mana dalam hadis yang terakhir yang kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ausini, berilah aku wasiat ya Rasulullah." Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan wasiat kepada sahabat yang mulia ini, jangan marah, kata Nabi. Ya, janganlah engkau marah, atau tahanlah amarahmu di saat engkau hendak marah. Maka sahabat ini raddada, artinya mengulang kembali permintaan wasiat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan sahabat ini merasa wasiat Nabi SAW kepadanya, la taghdab, jangan marah, ini tidak cukup. Ya, maka beliau meminta lagi, ausini. Beliau mengulang permintaannya lagi sembari mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, la taghdab, jangan engkau marah. Ya, faraddada mirara. Hadis ini menceritakan lelaki ini mengulang berkali-kali permintaan wasiat kepada Rasulullah SAW dengan harapan kiranya Nabi SAW menambah lagi, bukan hanya sekedar kalimat la taghdab, jangan marah, jangan marah, tapi mungkin ada wasiat-wasiat yang lain. Tapi setiap kali lelaki ini mengulang permintaan wasiatnya kepada Rasulullah, Nabi SAW tidak menambah apapun dari jawaban beliau kecuali kalimat la taghdab, jangan marah. Ya, ini hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan sebelumnya kita juga telah bahas bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pergulatan, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya di saat ia hendak marah. Ya, laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu, kata Rasulullah, bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya dalam pergulatan,
Akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari al-ghadab, dari marah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan juga dalam hadis sebelumnya bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil orang-orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia mampu untuk melampiaskannya. Ya, ia mampu untuk melampiaskannya. Artinya dia marah terhadap seseorang, marah karena sesuatu, dan ia memiliki kemampuan untuk melampiaskan amarahnya. Tapi ia menahan dirinya dari amarahnya. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau Allah SWT panggil orang ini pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, ya, di hadapan semua makhluk, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya pilihan untuk memilih bidadari surga manapun yang ia kehendaki. Dua kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Pertama, namanya dipanggil di hadapan semua manusia. Ini kemuliaan pertama, kebanggaan pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala hatta yukhayyirahu minal huril aini masya. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dia untuk memilih bidadari surga manapun yang ia kehendaki. Hadis-hadis ini, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita, Islam mengajak kita untuk menjauhi sifat marah. Karena kemarin telah kita jelaskan bahwa sifat marah ini dari syaitan. Amarah ini dari syaitan. Bahkan ada sebagian hadis, walaupun sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, bahwa marah itu, kata riwayat tersebut, jamrah. Dia adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan di hati orang yang sedang marah. Jadi marah itu dari syaitan. Ya, marah itu dari syaitan. Dan kemarin juga kita telah nukilkan perkataan seorang ulama yang mengatakan, jika seandainya manusia tidak bisa aku kalahkan, maka minimal aku kalahkan dia dengan beberapa hal. Di antaranya aku mengalahkan manusia di saat ia sedang marah. Karena di saat ia marah, maka aku bisa mengarahkan, menggodanya untuk mengucapkan apapun yang aku inginkan, dan aku bisa menggodanya untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Sehingga orang yang marah, ucapannya tidak bisa dikontrol. Orang yang marah, perbuatannya juga tidak bisa dia kendalikan. Sehingga akhirnya ucapannya sesuai dengan yang diinginkan oleh syaitan, dan perbuatannya juga akan sesuai dengan yang diinginkan oleh syaitan. Karena itu Nabi SAW perintahkan kita untuk menjauhi sifat ini. Jadi marah itu dari syaitan. Karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan juga bahwa salah satu di antara cara untuk menghilangkan amarah di diri kita adalah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena marah itu dari godaan syaitan. Ya, kemudian kita jelaskan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa jika seandainya kita marah dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Jika seandainya kita marah dalam keadaan duduk, maka dianjurkan untuk berbaring, maka dianjurkan untuk berwudu. Ya, ini semua tata cara yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat agar kita bisa mengendalikan amarah kita. Karenanya sifat yang terpuji, ya, yang berlawanan dengan sifat yang tercela ini adalah sifat al-ilm. Ini kemarin sempat kita singgung, al-ilmu. Ya, al-hilm yang diartikan dengan penyantun atau santun. Al-hilmu itu adalah sifat menahan amarah. Ya, kemarin kita nukilkan sebuah hadis tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memuji seorang sahabat yang bernama Asyadju Abdul Qais, di mana sahabat yang mulia ini tatkala rombongan kabilahnya datang ke kota Madinah dan teman-temannya itu tergesa-gesa, terburu-buru untuk menemui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pakaian belum dirapikan, dalam kondisi penampilan belum baik untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka dari perjalanan yang sangat panjang. Ya, jadi rambutnya masih kusut masai, kakinya masih berdebu, pakaiannya juga tidak layak karena perjalanan jauh dari kampung mereka kota Madinah melewati gurun pasir yang begitu panjang.
Jadi kondisi mereka dalam kondisi yang tidak baik. Tatkala sampai ke kota Madinah, maka semua rombongan bergegas masuk ke kota Madinah dan ingin bertemu dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa karena ingin segera bertemu dengan Nabi, tergesa-gesa karena begitu sangat rindunya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali seorang dari mereka yang bernama Asyadju Abdul Qais. Beliau tidak langsung menuju masjid bertemu dengan Rasulullah. Beliau tambatkan untanya terlebih dahulu, kemudian berbenah diri, membersihkan dirinya, mengganti pakaiannya, kemudian merapikan tubuhnya. Kemudian setelah selesai dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sempurna, beliau pun datang menemui Rasulullah sekalipun terlambat. Maka apa komentar Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW mengomentari sikap sahabat ini? Rasulullah SAW mengatakan, Inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anat. Sifat yang pertama al-hilm, santun. Artinya di saat ada orang yang menyebabkan kau marah, membuat engkau emosi, engkau bisa menahan diri dari amarah. Sifat santun ada pada dirimu. Kemudian al-anat, sifat tidak tergesa-gesa. Sifat tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat yang ada pada dirimu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dua sifat ini merupakan sifat bawaan lahirku, ataukah sifat ini aku miliki karena aku berlatih?" Ya, karena aku berlatih, artinya melatih diri untuk memiliki sifat santun dan melatih diri untuk memiliki sifat tidak tergesa-gesa. Ataukah memang dari bawaan lahir? Ya, karena memang ada orang dari lahirnya sudah membawa sifat penyantun. Ada orang dari lahirnya sudah membawa sifat tidak tergesa-gesa. Ya. Tapi ada juga orang memiliki dua sifat ini karena melatih. Karenanya selalu disampaikan oleh para ulama, sifat atau watak dan tabiat itu bisa dirubah. Ya, maka tidak benar kalau ada sebagian orang mengatakan tabiat tidak bisa dirubah. Bisa dirubah insya Allah. Jika seandainya orangnya memang berniat untuk merubahnya. Coba lihat para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW di kota Mekah. Bagaimana tabiat mereka sebelum masuk Islam? Luar biasa. Berubah tidak tabiat mereka setelah mereka masuk Islam? Berubah total. Ya, sekalipun kadangkala dalam kehidupan mereka tabiat ini kadangkala bisa muncul seketika, tapi tatkala diingatkan kembali lagi. Jadi salah satu di antara tabiat sebagai tambahan faedah untuk menjelaskan bahwa tabiat itu bisa dirubah. Ya, jangan sampai kita berkeyakinan, nah sudah tabiat saya seperti ini dan kita tidak berjuang untuk merubahnya, padahal tabiat kita tabiat yang tidak baik. Coba lihat para sahabat. Salah satu di antara tabiat sahabat, kebiasaan sahabat dahulu adalah karena masalah sepele mereka itu bisa bunuh-bunuhan. Itu tabiat orang Arab dari dahulu. Pantang dipancing amarahnya, tabiat orang Arab dahulu. Sehingga kadang-kala karena masalah sepele mereka kemudian bisa berperang belasan tahun. Mereka bisa bermusuhan puluhan tahun, turun-temurun. Itu tabiat yang tidak baik yang ada pada bangsa Arab saat itu. Tapi setelah Islam datang, kemudian mereka masuk Islam, mereka mendengar Al-Quran, maka sifat ini drastis hilang. Ya, drastis hilang. Cuman kadangkala pada satu keadaan itu kembali muncul, tapi di saat diingatkan oleh Nabi SAW, mereka kemudian tersadarkan. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa suatu hari orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin mengirim dalam perjalanan safar mereka, mengirim dua pembantu mereka untuk mengambil air.
Ya, jadi suku Muhajirin yakni orang yang datang dari Mekah hijrah ke kota Madinah. Sedangkan orang Ansar adalah suku asli penduduk Madinah. Kedua suku ini atau kedua kelompok dari kalangan kaum muslimin ini sama-sama mengirim pembantu untuk mengambilkan air untuk tuan-tuan mereka. Maka dikirimlah dua orang, satu dari Muhajirin, utusan Muhajirin, satu dari Ansar untuk mengambil air. Mereka berebutan, dua pembantu ini berebutan mengambil air. Ya, kiranya yang menang adalah pembantunya Muhajirin. Artinya menang suku pendatang, pribumi kalah. Maka suku Ansar ini atau pembantu Ansar ini marah karena dia merasa saya lebih berhak karena saya pribumi. Padahal dalam Islam kamus ini nggak ada lagi. Semua kita diikat dengan Islam dan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebab mereka berebutan, akhirnya yang kalah adalah pembantu Ansar, sehingga dia pun emosi. Kemudian dia mengatakan, "Kenapa engkau mendahuluiku?" Dia merasa adalah pembantu dari pribumi, sedangkan Ansar pembantu dari pendatang. Maka orang Muhajirin tadi atau pembantu Muhajirin tadi tidak mau mendengar, ya. Akhirnya terjadi emosi. Ya, terjadi perdebatan mulut antara mereka berdua, sehingga orang Ansar tadi tatkala pembantu Ansar tadi tatkala tersudut, dia mengatakan, "Ya lal Ansar, wahai kabilah Ansar, bantu saya." Maka tatkala pembantu Muhajirin ini merasa bahwa rivalnya orang Ansar ini memanggil teman-temannya dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansar, maka dia mengatakan, "Ya lal Muhajirin, orang-orang Muhajirin, bantu saya." Sehingga kedua kabilah ini sama-sama bangkit. Hampir saja terjadi apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka dahulu. Ya, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau informasi ini, maka beliau bangkit. Kemudian beliau mengatakan, "Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum." Apakah masih ada seruan jahiliyah sedangkan aku masih hidup di kalangan kalian? Apakah masih ada seruan jahiliyah? Artinya kita ini sudah disatukan dengan Islam. Kita semua bersaudara. Apakah masih ada seruan-seruan untuk kembali membangkitkan sifat-sifat jahiliyah? Ya, akhirnya para sahabat pun sadar. Para sahabat pun sadar. Sehingga sebagian orang-orang munafikin memanfaatkan kejadian ini dengan ungkapan-ungkapan buruk kepada Nabi dan orang-orang Muhajirin, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, perumpamaan kita dengan pendatang itu sama seperti ungkapan orang-orang Arab dahulu, "Sammin kalbaka ya'kulu." Pelihara anjingmu sampai gemuk, maka satu saat anjingmu akan menerkammu. Kita pelihara mereka baik-baik di kota kita, di negeri kita. Kita terima mereka, kita beri mereka tempat, kita beri mereka makan. Setelah mereka besar, mereka menindas kita. Ini ungkapan orang-orang munafikin. Sehingga Allah jawab ucapan mereka sebagaimana yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Silahkan antum baca surat Al-Munafiqun. Ya, silakan baca surat Al-Munafiqun. Maka watak para sahabat itu bisa dirubah. Ya, watak semua manusia bisa dirubah dengan izin Allah. Dengan catatan pemilik tabiat dan watak tersebut memang ingin berubah. Ya, memang ingin berubah. Jadi ada orang yang dari lahirnya sudah membawa sifat santun. Ada orang yang dari lahirnya memang selalu tidak tergesa-gesa. Maka ada kebalikannya, dari lahirnya dia itu memang pemarah. Dari lahirnya itu memang suka tergesa-gesa. Maka sahabat ini bertanya, dua sifat ini apakah sifat yang Allah anugerahkan kepadaku semenjak aku lahir, ataukah dua sifat ini adalah sifat yang aku berlatih untuk memilikinya? Maka Nabi SAW mengatakan, kedua sifat itu merupakan sifat yang Allah sudah tetapkan pada dirimu semenjak engkau lahir. Maka dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang menetapkan pada diriku dua sifat yang dicintai olehnya subhanahu wa ta'ala. Jadi lawan dari al-ghadab, marah atau emosi, adalah al-ilm, santun. Dan sifat ini merupakan sifat yang sangat terpuji. Dipuji oleh beberapa ayat dalam Al-Quran dan dipuji oleh beberapa hadis dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis-hadis yang kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu. Sebagai tambahan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan sedikit membahas sifat al-hilm ini. Ya, sebagai tambahan kita akan sedikit membahas sifat ilm, sifat santun ini.
Karena sifat santun ini merupakan sifat yang sangat mulia, sebagaimana sifat marah itu merupakan sifat yang sangat tercela. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Laisal khairu ayyakthura maluka wa waluduka." Kebaikan itu bukanlah dengan memiliki banyaknya harta dan anak keturunanmu, kata beliau. Walakinnal khaira ayyakthura ilmuka wa ya'dhuma ilmuka. Akan tapi kebaikan adalah tatkala ilmumu semakin banyak dan kesantunanmu pun semakin besar. Ini kebaikan, kata beliau, bukan dengan banyaknya harta dan anak kita. Akan tapi kebaikan itu adalah tatkala ilmu kita banyak, tentang akhirat itu banyak, dan kesantunan kita pun semakin besar. Kemudian beliau mengatakan, wa alla tubahin nas bi ibadatillah, dan jangan pernah engkau membanggakan dirimu di hadapan manusia dengan banyaknya ibadahmu kepada Allah. Karena ibadah kita kepada Allah murni karena karunia Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang bisa kita lakukan kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena idza ahsanta hamidallah. Karena itu apabila engkau berbuat baik dalam ibadahmu, maka pujilah Allah. Dan apabila engkau tidak baik dalam beribadah, maka mintalah ampun kepada Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kebaikan seorang hamba itu apabila sifat santunnya semakin hari semakin besar. Ya, sifat santunnya semakin hari semakin besar. Dan memang kalau kita lihat dari tahapan umur, orang itu semakin tua seharusnya semakin santun, semakin tua semakin santun. Makanya jika seandainya semakin tua semakin pemarah misalnya, ini perlu diperiksa. Pertama, berbahaya bagi agamanya, yang kedua berbahaya bagi kesehatannya. Ya, jadi semakin tua hendaknya kita semakin santun. Kemudian di antara hal yang baik untuk kita ketahui dari sifat al-hilm, sifat yang santun ini adalah contoh kesantunan dari orang-orang mulia. Ya, contoh kesantunan dari orang-orang mulia. Di antara kesantunan Nabi kita, di antaranya hadis yang sudah di antaranya kita bacakan, ya, kesantunan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diminta bantuan dengan menarik selendang Nabi SAW yang ada di leher beliau. Beliau sedang berjalan dan beliau sedang memakai selendang di leher beliau. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang Arab Badui menariknya dengan kuat. Dia menariknya dengan kuat, sehingga selendang tadi terlepas dari leher Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau sorban tadi yang dililitkan oleh beliau di leher Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sampai lepas. Ya, sehingga sahabat yang hadir saat itu melihat bekas merah di leher Nabi SAW karena begitu kerasnya tarikan Arab Badui ini, sampai Nabi hampir terjatuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, "Ya Muhammad, berikan kepadaku harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Beri aku pemberian." Ya, ini pertama dia tidak sopan. Kemudian yang kedua mintanya dengan menyakiti. Tapi apakah Nabi marah? Nabi SAW kemudian melihatnya. Ya, Nabi menoleh ke belakang dan melihatnya dan Nabi tertawa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, berikan apa yang dia minta. Ya, berikan apa yang dia minta. Ini sifat santun yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan santunan yang lain dari Nabi kita yang mulia SAW adalah yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas berkata, adalah Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya. Pada suatu hari
Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala diberikan atau diserahkan oleh sang ibu, sebagaimana kita telah ceritakan dahulu, untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW dari saat beliau masih kecil. 10 tahun, umur 10 tahun sudah diserahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi pembantu siapa? Rasulullah, dan membantu Nabi SAW bersama dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Anas mengatakan, Nabi kita yang mulia SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari Nabi menyuruhku untuk melakukan satu keperluan. Fakultu wallahi la adhab. Maka tatkala Nabi menyuruhku, aku pun menjawab, masih kecil, wallahi la adhab. Anas, pergilah engkau ke sini dan lakukan ini dan ini. Maka Anas langsung menjawab, demi Allah aku tidak mau, kata Anas. Demi Allah aku tidak mau. Ini jawaban Anas bin Malik. Apakah dia menentang perintah Rasulullah SAW? Tidak. Ini mungkin kepolosan seorang anak, ya. Tapi kata Anas, di hatiku tetap berniat untuk pergi, karena aku berpikir ini Rasul, ya, bukan manusia biasa. Tapi begitulah kepolosan anak. Dia mengatakan enggak, aku enggak mau, kata Anas. Wallahi la ada. Demi Allah aku enggak mau. Tapi Anas pergi juga, dilihat oleh Anas pergi juga. Maka aku pun meninggalkan Nabi untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Hatta amur ala sibyan wa hum yal'abuna bis-suq. Di tengah jalan aku dapati teman-temanku sedang bermain di pasar. Ini kata Anas. Maka aku pun ikut bermain. Tentunya Nabi nunggu. Ini anak lama kali datangnya. Ya mungkin kalau kita ini sudah emosi kan, disuruh nggak mau, akhirnya pergi dengan berat hati misalnya. Rupanya nggak pulang-pulang. Akhirnya kita lihat anak ini kemana perginya. Didapati anak ini sedang bermain dengan teman-temannya di pasar. Kira-kira marah nggak antum? Kalau antum marah, mungkin kita bawa pukulan, ya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min warai. Tiba-tiba Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang. Aku sedang bermain dengan teman-temanku, tiba-tiba ada yang menyentuh pundakku di belakang atau punukku di belakang. Aku terkejut, aku lihat, kiranya siapa? Rasulullah. Fa nazartu ilaihi wa huwa yadhhak. Maka aku lihat beliau sambil tersenyum. Faqal, maka Nabi sallallahu mengatakan, ya Unais, idhhab haitsu amartuka. Memanggil dengan panggilan sayang. Ya wahai Anas, pergilah, lakukan apa yang aku perintahkan engkau untuk melakukannya. Qultu na'am. Aku mengatakan, ya Rasulullah, ana adhab ya Rasulullah. Ya, aku sekarang baru pergi ya Rasulullah. Maka pergilah Anas. Faqala Anas mengatakan, sungguh aku telah menjadi pelayan Rasulullah, ya, 7 atau 9 tahun. Tidak pernah sama sekali aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepadaku, lima fa'alta kada wa kada. Tatkala aku melakukan sesuatu yang salah, tidak pernah Rasulullah SAW menegurku dengan mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Tidak pernah. Dan tatkala aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau, tidak pernah Nabi SAW mengatakan, selain sahat, kenapa engkau tidak melakukan ini dan ini? Jadi subhanallah, ini kesantunan siapa? Rasulullah SAW. 9 tahun bersama dengan Rasulullah, Nabi SAW tidak pernah marah dengan mengatakan, kenapa engkau lakukan ini? Dan tidak pernah marah, kenapa engkau tidak lakukan ini? Subhanallah, hitung saja dalam 24 jam kita bersama dengan anak kita dan istri kita, kira-kira sudah berapa kali kita ungkapkan ini? Kenapa engkau melakukan ini anakku? Marah terus kan hari-hari. Kenapa engkau tidak melakukan ini? Kan marah terus. Ya, dihitung 1 hari. Belum kalau kita hitung 1 pekan, belum kalau kita hitung 1 bulan, belum kalau kita hitung 1 tahun. Berapa kali kita mengatakan kepada orang-orang yang mungkin menyebabkan kita marah dengan mereka, kita mengatakan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Nabi SAW, Anas mengatakan, selama 9 tahun tidak pernah mengucapkan ini kepada aku. Luar biasa ya, kesantunan siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beliau tidak pernah marah, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kecuali jika seandainya aturan Allah dilanggar baru beliau marah. Tapi kalau terkait dengan pribadi, beliau sama sekali tidak pernah marah
sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah bacakan bagaimana ada seorang yang membantah Rasulullah. Berlaku adillah engkau ya Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Bertakwa engkau kepada Allah. Pembagianmu ini tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ini luar biasa. Sehingga sahabat saja kala itu marah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan apa? Izinkan aku ya Rasulullah untuk memenggal lehernya. Ya, tapi Nabi SAW tidak. Kata Nabi jangan, biarkan. Dia biarkan. Nabi SAW adalah orang yang sangat penyantun sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antum pernah dengar cerita Nabi kita yang mulia SAW disihir. Ya, beliau pernah terkena sihir. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau disihir. Sehingga pengaruh sihir itu berpengaruh kuat dalam tubuh beliau. Sehingga seakan-akan beliau melakukan suatu kiranya tidak beliau lakukan. Ya, sampai turun Jibril dan Mikail. Ya, mereka berdua turun. Kala itu Nabi sedang tertidur. Ya, kemudian Mikail mengatakan, kulihat dia sedang sakit. Kulihat dia sedang sakit. Maka Jibril mengatakan benar, dia sedang terkena sihir. Maka Mikail mengatakan, man tabbahu, man tabbahu. Siapa yang menyihirnya? Siapa yang menyihirnya? Maka seorang Yahudi dari suku ini dan ini disihir dengan menggunakan ini dan ini, kata Jibril. Kemudian Jibril meruqyah Nabi SAW dengan membaca surat Muawwidatan, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, sampai akhirnya beliau sembuh. Kemudian sumur itu diperintahkan untuk dikuras dan diambil kuhulnya. Nabi tahu siapa yang menyihirnya berkat informasi dari siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi pernahkah setelah Nabi sehat kemudian Nabi katakan, tuh panggil itu Yahudi itu, marah kepada Yahudi tadi, menghukum Yahudi tadi. Sahabat mengatakan, Yahudi ini tidak pernah diketahui atau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan tidak pernah dipanggil oleh siapa? Rasulullah. Luar biasa. Antum juga pernah tahu seorang wanita yang meracun siapa? Rasulullah. Diracunnya Nabi SAW. Di perang Khaybar, Nabi kita yang mulia SAW diberi hadiah kambing panggang. Wanita ini bertanya kepada orang-orang, mana dari daging kambing yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Maka dikatakan pahanya yang paling disukai oleh beliau. Maka di situ racun paling banyak dibubuhkan oleh wanita ini. Dipanggang kemudian diberi racun. Di mana daging yang paling disukai oleh Rasul itu diperbanyak racunnya. Kemudian dia datang, ya Muhammad, hadiah dariku, silakan makan. Subhanallah. Maka Nabi SAW manggil sahabatnya, ayo para sahabat, kita makan dengan membaca Bismillah. Maka Nabi mengambil paha yang beliau sukai, paha depan, kemudian beliau mulai menggigitnya dan mengunyahnya, kemudian menelannya. Seketika kemudian Nabi mengatakan, tahan tangan kalian. Sesungguhnya paha kambing ini memberitahuku bahwa ia beracun. Padahal ada sebagian sahabat sudah apa? Makan, sudah menelannya. Maka ditahan, disingkirkan. Selesai jamuan. Nabi katakan, panggil wanita ini. Maka dipanggil. Kenapa engkau lakukan ini? Saya ingin menguji kebenaranmu ya Muhammad. Kenapa harus diuji? Iya. Kalau seandainya engkau pendusta, maka engkau pasti akan mati dari racun ini. Tapi kalau engkau nabi, maka pasti ada yang akan memberi informasi kepadamu. Ini ujian tak beradab ya. Masa uji dengan racun? Mending Salman Al-Farisi ya, mengujinya dengan apa? Dengan kasih makanan. Karena Nabi ini tidak mau makan sedekah, tapi mau makan hadiah. Dikasihnya kurma, ini sedekah dari saya, diperhatikan. Nabi tak mau makan. Artinya orang yang kalau tidak lulus dari ujian, dia tidak membahayakan dirinya. Tatkala tidak mau makan dari sedekah, maka besoknya dikasih hadiah, kemudian mau makan, maka terbukti beliau adalah Nabi. Tapi wanita ini luar biasa. Ini Yahudi memang selalu sepanjang zaman seperti ini. Ya perbuatannya, ujiannya dengan diberi racun.
Kalau engkau nabi, engkau selamat. Kalau engkau pendusta, engkau akan binasa. Maka Nabi marah? Tidak. Nabi maafkan dia. Nabi maafkan dia. Karena Allah tahan racunnya di leher Nabi SAW. Tidak pengaruh. Nabi maafkan. Kalau kita coba, apa yang kita lakukan? Hah? Tapi akhirnya wanita ini juga dikisos. Karena apa? Sahabat yang ikut makan bersama dengan Nabi, beberapa diantaranya meninggal. Maka harus dihukum apa? Kisos. Kalau tidak ada yang meninggal, maka Nabi maafkan. Sudah dimaafkan oleh Nabi SAW. Ini kesantunan tingkat tinggi yang dimiliki oleh siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Sehingga benar Allah memuji beliau dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada atau memiliki akhlak yang sangat agung, budi pekerti yang sangat agung sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau antum perhatikan bagaimana terusirnya Nabi dari kota Mekah, kepala beliau dihargai 100 ekor unta, dikejar-kejar, harus bersembunyi selama 3 hari 3 malam di Gua Tur, sampai akhirnya beliau kembali ke kota Mekah, menelepon kota Mekah, dan musuh-musuh beliau yang dulunya ingin membunuh beliau berada keputusannya di bawah tangan beliau. Tapi Nabi mengatakan, idhabu fa antum thulaqa. Semua sudah berkumpul di masjid menanti keputusan Muhammad yang dulunya mereka siksa, yang dulunya mereka usir, yang dahulunya kepalanya dihargai 100 ekor unta. Siapapun yang menemukan beliau hidup dan mati. Tapi di saat beliau sudah menaklukkan kota Mekah, semua musuhnya sudah tunduk pada keputusan beliau. Beliau mengatakan, idhabu fa antum thulaqa. Pergi kalian sekarang semua, kembali ke rumah-rumah kalian semua, karena semua kalian sudah aku bebaskan, aku maafkan semua. Inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu? Berapa menit? Hah? 2 menit pengumumannya. Baik, ada pengumuman undangan seperti ini. Kita cukupkan mungkin pembahasan, semoga ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.